Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysatil taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu an waladzina yamutuna wa hum kufar ulaika a'tadna lahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 18. Bapak ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita hadir di masjid ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita masih di bulan haram. Bulan Muharram termasuk bulan haram yang pahalanya berbeda dibandingkan di luar bulan haram. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan haram dilipat gandakan pahala oleh Allah. Dan sebaliknya kita juga Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan juga dilipat gandakan dosanya. Maka setiap hari sebenarnya, setiap saat sebenarnya kita hati-hati dalam hidup, apalagi di bulan haram ini lebih hati-hati dan lebih maksimal kita. Dan besok insya Allah Bapak Ibu, hari Kamis ada puasa sunnahnya, dan besok juga 10 Muharram. Luar biasa double Bapak Ibu, hari puasa Kamis dilakukan di bulan haram, besar pahalanya. Apalagi Kamis itu 10 Muharram pula, besar pula pahalanya. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, siapa yang puasa di 10 Muharram itu dihapuskan dosanya setahun yang lalu. Ini satu waktu Bapak Ibu, 360 hari dosa diampuni di Allah dengan puasa yang cukup 14 jam. Pada jam sebesarnya 360 hari dosa awak dihapuskan, 360 dosa awak dihapuskan. Maka rugilah rasanya kalau kita tidak mengambilnya. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau ingin menselisihi orang Yahudi, maka ditambah di tanggal 11-nya atau ditambah di tanggal 9-nya untuk membedakan saja. Jadi kalau Bapak Ibu puasa hari ini, alhamdulillah besok puasa. Kalau misalnya hari ini tidak puasa, besok puasa, usahakan dari Jumatnya puasa. Kalau tidak pun tidak apa-apa, itu bukan termasuk rukun. Kalau mau menselisihi orang Yahudi, karena orang Yahudi sebelum Muharram puasa semuanya mah makin beda. Tambahlah sehari lain sebelum atau sesudah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah An-Nisa ayat 18. Ya, sebelumnya kita sampaikan, kita ingatkan kita di ayat 17. Kalau di ayat 17 itu Bapak Ibu, Allah menggambarkan taubat yang diterima. Itu ayat 17-nya itu Bapak Ibu. Kalau di ayat 18-nya kebalikannya, taubat yang tidak diterima. Kita lihat sedikit review di ayat 17. Allah mengatakan sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat, langsung bertobat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui Bapak Ibu, isi hati awak benar-benar bertobat kau atau sekitar saja. Maha mengetahui dan Maha bijaksana.
Di taubat itu secara bahasa berarti kembali. Di maknanya kembali dari sesuatu yang dicela syariat menuju sesuatu yang dipuji syariat. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat di ayat 17 ini Allah memakai kata-kata asu. Di keburukan, kejahatan yang kita kerjakan tidak berulang-ulang. Karena kalau mufasir mengatakan su di sini berbentuk tunggal, sementara di 18-nya berbentuk jamak, artinya berulang-ulang dikerjakan. Maka siapapun yang melakukan kejahatan berulang-ulang terus-menerus lakukannya, kininya maksiat, besoknya maksiat, maksiat, maka hal seperti ini yang Allah katakan di ayat 18 ini Allah tidak terima taubatnya. Coba kita lihat pinggalan-pinggalannya Bapak Ibu. Allah mengatakan di sini walaisatit taubatu lillazi ya'maluna sayyi'at, dan tidaklah diterima taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan-kejahatan berulang-ulang sayyi'at. Kita lihat di 18 Allah mengatakan sayyi'at, sementara kalau di ayat sebelumnya Allah yang mengatakan saat pendek. Nanti gini kalau dosa gini langsung taubat. Itu yang diterima oleh Allah. Hanya kalau dosa gini itu yang kerja yang tunda-tunda tidak diterima oleh Allah. Jadi ini ayat 18 ini mengatakan seperti itu. Oh gitu ya, dia pilih Allah Maha menerima taubat. Orang bertobat, itu nya udah sulit, taubat udah sulit, diterima oleh Allah. Iya seperti itu redaksinya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang berdosa-dosa terus tidak terima taubat, Allah bisa punya kehendak yang berbeda Bapak Ibu. Itu terserah Allah. Aturannya seperti ini, redaksinya seperti ini. Karena Allah juga mengatakan sebesar apapun dosa, ampunan Allah lebih besar dari dosanya. Bahkan Allah memanggil kepada hamba-Ku yang telah melampaui batas. Melampaui batas bisa berulang dosanya, kezinanya, kerajuannya, korupsinya, kerajaan satuan lainnya, kerajuan. Tapi jangan lupa Allah itu penuh rahmat. Itu di ayat lain Bapak Ibu. Ini pelajaran bagi kita. Allah gambarkan agar kita hati-hati, jangan kita seperti itu. Dosa di kerajuan berpadian. Kemudian Allah mengatakan di sini Bapak Ibu, ya hatta iza adahumul maut, sehingga apabila datang kepada mereka kematian. Dia Allah mengatakan hatta iza hadara, hingga telah hadir datang. Ini menunjukkan penundaan taubat sampai titik akhir yang tidak bisa ditawar lagi. Nah tibonya di rumah sakit, di ICU Bapak Ibu, tak boleh ada waktu saja beliau, maka ketika waktunya taubat tak bisa. Itu Allah katakan seperti ini Bapak Ibu. Maka ketika kita baca ayat ini tidak bisa menunda-tunda. Awak masanya maksiat pagi kau, bila bisa cerita yang bertobat, nanti malam bertobat anda bisa. Tak modal itu tidak diterima dah. Yang kali diterima itu 3-7 kali itu langsung segera saat itu jo bertobat Bapak Ibu. Allah itu Maha penerima taubat. Tapi taubat yang diterima itu orang yang betul-betul menyesal. Kalau nyebut salah Bapak Ibu, nak artinya 2 hari 3 hari taubat tidak betul-betul menyesal yang betul. Yang betul-betul menyesal tentunya tinggal langsung. Itu yang Allah mengatakan. Kemudian Allah mengatakan hatta idza hadahumul maut qala ini tubtul an. Ketika ajal telah datang dia mengatakan sekarang saya bertobat. Seperti itu tidak. Walladzi yamutuna wa hum kufar, dan tidaklah orang-orang yang mati dan mereka kafir. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu dia bertobat, kemudian dia bermaksiat lagi, bertobat bermaksiat lagi, maka ketika dia bermaksiat itu dia meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka Bapak Ibu, memang Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Wa bisalahin tuwa tobat. Nah, itu bisalah tuwa tobat, salah tobat ya Allah biarkan Bapak Ibu. Yang dikhawatirkan posisi kita berbuat salah dan belum bertobat, Allah panggil kita. Maka Allah ingatkan ke Bapak Ibu, itu penting banget awak bertobat langsung ikrarkan. Ampun tak kamu ngerajuan boleh. Jangan bermain-main doanya Allah baru mengirikan. Ulaika a'tadna lahum azaban alim. Itu orang-orang yang betul ini salah diulang-ulang, diundur taubatnya. Allah mengatakan ulaika a'tadna lahum azaban alim. Mereka itulah kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Seperti kami katakan sebelumnya, Allah itu mengatakan ada azab yang besar, ada azab yang menghinakan,
dan ada azab yang pedih. Kenapa pedih Bapak Ibu? Nyawa main-main ya Allah, nyawa ulur-ulur di pagaran-pagaran ya Allah. Kalau di pagaran-pagaran dia akan pedih hati Bapak Ibu, maka dia juga mendapatkan azab yang pedih. Telah Bapak Ibu sampaikan hari ini Anisa 18, intinya Bapak Ibu jangan tunda-tunda taubat karena wanda tahu jadwal kematian kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.